Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya bahas adalah tentang konfigurasi elektron. Yang A dulu, konfigurasi elektron menurut Niels Bohr. Ya, apa itu konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam suatu atom atau gambaran persebaran elektron. Jadi kita itu punya elektron sekian. Kira-kira di tiap kulit itu jumlahnya sama atau beda ya? Nah, ternyata tiap-tiap kulit elektron hanya dapat ditempati maksimum 2n kuadrat. N-nya itu adalah nomor kulit. Nah, ini ada nomor kulit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Nama kulitnya K, L, M, N, O. Ternyata jumlah elektron maksimumnya di kulit pertama itu 2. Kulit kedua 8, kulit ketiga 18, kulit keempat 32, kulit kelima 50. Dimasukin ke rumus yang tadi 2n kuadrat. Nah, ini pakai rumus yang ini. Ya. Jadi misalnya kulit pertama berarti kan 2n pangkat 2. 2 dikali 1 pangkat 2 yaitu 1 kuadrat 1 kan dikali 2. Maka elektron maksimumnya 2 di kulit ke-1. Kalau di kulit kedua berarti 2n kuadrat 2 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 4. 4 kali 2 8. Nah, ini 8. Nah, yang pangkat 3-nya 2n kuadrat berarti 2 3 dikali 2. Nah, ini 3 kuadrat 3 kali 3 9 dikali 2. Berarti 18 ini. Dan seterusnya ya, pakai rumus 2n kuadrat. Nah, konfigurasi elektron kalau Niels Bohr hanya sebatas kulit. Nah, ini contohnya litium, nomor atomnya 3. Ini 3. Berarti elektronnya juga 3 kan? Nah, ternyata konfigurasi elektronnya 2, 1. Jadi 3 ini disebar di kulit ke-1, misalnya kulit K, lalu kulit kedua kulit L, kulit ketiga kulit M, kulit keempat kulit N. Nah, 3 ini disebar di kulit K berapa? Kulit pertama berarti maksimalnya 2, tulis 2. 3 dikurangi 2 berarti lebihnya 1. Tempatin di kulit berikutnya 1. Berarti 2, 1. 3 kan? Berarti dia berakhir di kulit L, yaitu kulit kedua. Nah, lalu yang magnesium 12. Berarti elektronnya 12. 12 ini kira-kira di kulit ke-1, ke-2, ke-3 itu berapa aja? Kulit pertama maksimalnya 2, tulis 2. 12 dikurangi 2, 10. Nah, sisanya 10 itu ditulis di mana lagi? Nah, di kulit kedua maksimalnya 8, tulis 8. 2 tambah 8 baru 10, kurang 2 kan? Berarti di kulit berikutnya adalah 2, di kulit M. Ya. Berarti magnesium berakhir di kulit ketiga. Lalu klorin atau klor, nomor atom 17, maka elektronnya 17. 17 ini mau kita jembrengin ya, jembrengin. Berarti di kulit pertama maksimal 2. Lalu kulit kedua maksimal 8. 2 tambah 8 baru 10. Yang ini 17 elektronnya. Berarti 17 dikurangi 10, 7. Simpan di kulit berikutnya, sisanya 7. Berarti di kulit ketiga. Lalu kalium 19. Nah, berarti elektronnya juga 19. Nah, di kulit pertama 2, di kulit kedua 8, 2 tambah 8 baru 10. 19 dikurangi 10 berarti sisanya 9. Nah, 9 itu ternyata dibagi 2 lagi. Di kulit ketiganya 8, sisanya 1 di kulit berikutnya. Kenapa konfigurasinya bukan 2, 8,
9. Karena kan di kulit ketiga itu maksimalnya tadi 18 kan? Nah, kenapa tidak boleh seperti ini? Nah, karena nanti elektron yang berada di kulit terluar disebut elektron valensi. Sedangkan elektron valensi hanya boleh mengandung maksimal 8 elektron. Gitu. Berarti kayak litium elektron valensinya 1, magnesium elektron valensinya 2, klorin elektron valensinya 7. Nah, kalau kalium elektron valensinya 1. Jadi bukan 9, karena nggak boleh kalau elektron yang berada di kulit terluar itu lebih dari 8, maksimal 8. Oke? Nah, lalu gallium, nomor atomnya 31, maka elektronnya juga 31. Berarti konfigurasi elektronnya 2, 8. Nah, 18, baru sisanya di kulit berikutnya 3. Seperti itu. Berarti gallium itu elektron terluarnya 3, maka elektron valensinya adalah 3. Oke. Lanjut. Nah, sekarang yang ke B, konfigurasi elektron menurut teori mekanika kuantum. Jadi dia ada aturannya nih, ada 3 aturan. Aturan yang pertama yaitu aturan Aufbau. Apa katanya? Pengisian orbital atom dimulai dari orbital dengan energi yang lebih rendah. Jadi energi yang lebih rendah dulu yang diisi sama elektron, baru energi yang lebih tinggi. Nah, lihat ini arah panahnya. Berarti yang pertama kali diisi adalah 1s. Kulit ke-1 dan subkulit S. Lalu 2s, kulit kedua dan subkulit S. Nah, ini habis 2s berarti 2p, lalu 3s. Nah, 2p lalu 3s lalu 3p lalu 4s lalu 3D dan seterusnya. Nah, ini lihat. Ya. 1S, 2S, 2P. Sama-sama di kulit kedua nih dia nih. Lalu kalau 3S, 3P, nah ke 4S dulu. Karena 4S itu tingkat energinya lebih rendah dibanding 3D. Ya, seperti itu. Jadi misalnya ini inti atom, ini kulit ke-1, hanya ada 1s, lalu kulit kedua ada 2s, ada 2p, lalu kulit ketiga 3s, 3p, 3d, lalu kulit keempat ada 4s, ada 4p, ada 4D, ada 4F. Nah, tapi elektron ngisinya pertama kali di 1S, lalu ke 2S, lalu ke 2P, lalu ke 3S, lalu ke 3P, lalu ke 4S dulu dia. Ya, walaupun kulit keempat tapi energinya lebih rendah. Baru dia mengisi ke 3D. Habis 3D, baru ke 4P. Seperti itu ya. Jadi polanya ada polanya nih. Polanya seperti apa? S, SP, SP. Nanti SDP, SDP. Lalu SFDP, SFDP. Nah, lalu contohnya helium 2, berarti 1S 2. Nah, ini yang di atasnya elektronnya. Ini kulitnya, ini subkulit. Lalu berilium nomor atomnya 4. Berarti 1s2, 2s2. Neon yang 10, 1s2, 2s2, 2p, 6.
Klorin yang 17, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Kalau dihitung nih, 2 tambah 2 tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 5, 17. Argon 18, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Ya. Lalu misalnya vanadium 23. Berarti di 1S dulu, 1S 2, lalu 2S 2, lalu 2P6. Baru berapa nih? 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10. Lalu 3S 2, tambah 2, 12. Lalu 3P6. 12 tambah 6, 18. Habis 3P, 4S dulu. 4S berapa? 2. Jadi ditambahin 2 tambah 2, 4 dari awal lagi. Tambah 6, 10. Tambah 2, 12. Tambah 6, 18. Tambah 2, 20. Sisanya 3. Berarti di 3D 3. Seperti itu. Karena kalau yang bilangan kuantum yang kemarin, S itu punya satu orbital kan, satu kamar kan. Nah, maksimal itu diisi 2 elektron yang spinnya ke atas dan ke bawah. Berarti kalau S itu maksimalnya 2 elektron. Kalau P ada 3 orbital kan. Nah, kalau satu orbital diisi masing-masing 2 elektron, berarti yang di P maksimalnya 6 elektron. Kalau di D ada 5 kamar kan. Nah, kalau terisi semua ini, berarti 5 kali 2. Berarti di D itu maksimalnya 10 elektron. Nah, jadi seperti ini cara ngisinya. Kalau F ada 7 kamar, berarti 7 kali 2, 14 elektron maksimalnya. Oke, lanjut. Nah, sekarang supaya tidak kepanjangan cara menuliskan konfigurasi elektron, bisa disingkat pakai gas mulia. Pakai atom-atom gas mulia, yaitu gas mulia itu golongan 8A. Yang atom-atomnya hebohnya teh negara Argentina karena senatnya runtuh. Nah, itu kalau misal pakai jembatan keledai ya. Helium nomor atomnya 2, neon 10, argon 18, kripton 36, xenon 54, radon 86. Nah, contohnya di sini nitrogen 7, berarti 1S2, 2S2, 2P3. Kalau dijumlahin 2 tambah 2, 4 tambah 3, 7. Nah, 7 itu lebih dekat kemana? Ke 10 atau ke 2? Kalau ke 10 kurang, berarti dekatnya ke 2. Maka penyingkatannya kurung siku He, berarti helium. Sisanya 2S2, 2P3. Lalu, magnesium 12. Ini konfigurasinya. Magnesium 12 itu lebih dekat kemana? Lebih dekat ke 10. Berarti penyingkatannya pakai neon. Dalam kurung Ne. Nah, 10 itu sampai sini kan? Nih. Berarti sisanya hanya 3S. 3S2. Seperti itu. Ya. Nah, lalu aturan yang kedua yaitu aturan Hahn. Katanya elektron tidak akan berpasangan sebelum orbital dengan energi setingkat atau yang sama terisi. Jadi energi yang sama dulu di tiap orbital diisi, baru energi yang berbeda. Nah, jadi dia itu diisinya di tiap kamar itu sendiri-sendiri dulu. Kalau sendirinya udah
penuh, baru dia berpasangan. Ya. Nah, ini contohnya 2p3, berarti ada 3 elektron. P kita tahu kamarnya ada 3 atau 3 orbital. Nah, jadi ditulis itu yang benar ini nih. Sendiri-sendiri dulu. Nah, ini ya. Sendiri-sendiri dulu. Di sini 1, 2, 3. Bukan seperti ini. Bukannya diisi 1, 2, baru sisanya 3 di orbital berikutnya. Bukan. Tapi dia sendiri-sendiri dulu katakan. Jadi seperti kamu misalnya mau pergian ke terminal, mau naik patas. Nah, kalau ada bangku yang misalnya yang seat 22 ya, pasti kamu menempati kursi yang kosong dulu. Kamu isi 1. Ada orang lagi datang lagi, ngisi bangku yang di belakangnya, yang masih kosong lagi. Ada orang lagi, ngisi lagi bangku di belakangnya lagi yang masih kosong. Nah, kalau bangku kosongnya udah ada orangnya sendiri-sendiri, baru deh ada orang lagi yang datang, diisilah dia berdua-berdua. Ya, seperti itu. Kalau misalnya kayak 2p5. Nah, berarti P kamarnya 3. Nah, jadi caranya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Ya, jadi sendirian dulu. Oke. Nah, ini contoh lainnya. Oksigen 8, berarti 1s2, 2s2, 2p4. 2 tambah 2 tambah 4, 8. Di S itu orbitalnya cuma 1, lalu diisi 2 elektron. Berarti 1, 2. Langsung penuh karena cuma ada 1 kamar. Lalu kulit kedua 2S juga, 2S2 penuh juga ke atas dan ke bawah. Lalu yang di P, yang P ini ada 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Jadi elektron terakhirnya adalah yang ini. Ya. Misalnya ini kalau S kan berarti M-nya 0 kan? Kamar nomor 0. Kalau P dari -1, 0 plus 1. Berarti elektron terakhir itu adalah yang saya lingkari, berarti ada di kamar nomor -1. Seperti itu. Berarti nanti harga magnetiknya -1. Nah, ternyata ada yang namanya pengecualian konfigurasi elektron. Kenapa bisa pengecualian? Nah, contoh kromium nomor atomnya 24. Kalau pakai penyingkatan gas mulia berarti 24 dekatnya sama argon kan 18. 18 berarti sisanya di 4s2. 18 tambah 2, 20. Tambah 4, 24. Kalau kita bikin diagram orbital atau kamar-kamar, yang saya tulis S kamarnya 1, D kamarnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, misalnya lurus ya. Anggap aja lurus. Nah, kalau S ada 2 elektron, berarti langsung penuh. 1, 2. Sedangkan kalau yang P ada 4, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, katanya kalau bentuk seperti ini dia nggak stabil. Ya. Oleh karena itu nanti biar stabil gimana? Pindah ke sini. Jadinya yang di S, nah kita ke sini aja nih. Jadinya yang di S
sisa 1. Yang di D itu 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bentuknya 4S1, 3D, 5. Nah, ini bentuk setengah penuh yang lebih stabil, ya. Ini pengecualian. Lalu contoh lain ya. Tembaga 29. AR-nya awal ya, kalau menurut aturan Abau 4S2, 3D, 9. Nah, itu dia kurang stabil juga. Nah, 1, 2. D, kamar ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi diisi 9 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kurang 1 nih. Dia nggak stabil, makanya yang di S pindah ke sini. Sehingga membentuk 4S1, 3D-nya 10. 4, 5 kamar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 4S1, 3D 10. Ini bentuk full ya, bentuk penuh. Maka dia lebih stabil. Nah, contoh lainnya aurum 79. Ini harusnya 4F14 dan 5D9 menjadi 6S1, 4F14, 5D-nya 10 ya. Tetap pindah dia yang dari S. Antanida 57. Ini xenon 6S, 6S2, 4F1, 5D 0. Ya, jadi di F-nya pindah ke D. Jadi 5D 1. Oke, nah itu pengecualiannya. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya larangan Pauli. Apa katanya? Dalam atom tidak boleh ada elektron yang mempunyai keempat bilangan kuantum sama. Ya, yang materi sebelumnya kuantum. Ada 4N, L, M, S. Kulit, yang N, kulit menyatakan kulit, bilangan kuantum utama. L, bilangan kuantum azimut, menyatakan subkulit. M, bilangan kuantum magnetik, menyatakan orbital ya, penempatan elektron di dalam orbital atau orientasi orbital. S-nya, bilangan kuantum spin, yang menyatakan arah. Nah, kalau L misalnya kulitnya di L, berarti dia kulit kedua kan? Kedua. Nah, L-nya itu kan misalnya 0. Berarti di subkulit S ini yang harganya 0. Maka magnetiknya juga 0 kan? Bisa sama nih. Tapi yang berbeda hanya spinnya. Yang satu ke atas plus tengah, yang satu lagi ke bawah. Nah, ini jadi nggak mungkin harga keempat bilangan kuantumnya itu sama. Pasti salah satunya ada yang berbeda. Seperti itu ya. Oke, untuk konfigurasi elektron cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut ke materi yang berikut ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.